Kalian pernah gak sih selalu mikirin yang udah kejadian gitu, yang udah kayak ih tadi kenapa sih aku ngerjain ulangannya tuh buru-buru banget, kalau pelan-pelan kan aku masih ya bisa ngeperbaikin lah yang tadi yang sekiranya tuh aku buat buru-buru gitu. Nah di lain hal juga kalian mikir kayak ih besok gimana ya, besok masih ada ulangan nih, aku belum ngerjain tugasnya dari bapak ini, bu ini. Emang sih pada umumnya kita 50% pikiran kita itu menyesali masa lalu, dan 50% lagi biasanya kita mengkhawatirkan masa depan. Apa kalian pernah hitung? Itu tuh yang namanya overthinking. Kalau pernah seperti itu, sama aku juga. Nah kalau gitu ayo kita bahas overthinking, penyebab dan dampaknya dengan aku Dina. Aku seorang siswa dan ini suaraku. Selamat datang di Suara Siswa Semanbara Channel. Semanbara Channel merupakan channel YouTube SMA Negeri Bali Mandara yang berusaha memberikan video-video edukatif. Yuk, balik bahas overthinking. Overthinking itu apa sih? Nah, sesuai kayak namanya nih, over dan thinking. Over tuh berarti berlebihan, dan thinking berpikir. Jadi overthinking itu adalah berpikir yang berlebihan kayak gitu. Contohnya, biasanya sih overthinking ini tuh mikirin hal-hal yang belum kejadian sama hal-hal yang udah kejadian kayak gitu. Kayak yang aku ceritain tadi, ciri-ciri dari overthinking ini mungkin beberapa dari kalian ada yang udah ngalamin, atau mungkin kalian baru sadar gitu kalau ternyata oh aku overthinking nih. Yaudah, ciri-cirinya itu biasanya kita sering cemas gitu sebelum tidur. Biasanya sih paling relate buat aku ya, aku sering cemas kalau mau tidur tuh mikirin yang udah kejadian, karena kayak astaga aku tadi kenapa nggak gini sih, sama mikirin kayak besok aku bisa lancar nggak ya, hari besok tuh berjalan dengan baik nggak ya. Itu ciri-ciri yang aku alamin. Ada juga biasanya aku kesulitan buat ngambil keputusan. Kayak sebelum aku ngambil keputusan tuh aku mikir, nanti kalau aku kayak gini nanti bakalan gimana, nanti aku digituin nggak ya, nanti kalau gini gimana. Biasanya kayak gitu, sulit gitu buat ngambil keputusan. Ada juga kita kadang kesulitan buat nyari solusi karena kita terlalu fokus nge-overthinking masalahnya gitu. Kalau kita overthinking terus gitu akibatnya apa sih? Biasanya dampaknya tuh kita nggak bisa gitu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu karena kita overthinking duluan. Kayak mau ngerjain yang ini nih, aduh caranya ini bener nggak sih gitu. Soalnya kayak kita tuh malah nge-overthinking yang udah dulu udah sempet terjadi, kayak ngebuat tugas tapi salah, tapi caranya tuh salah. Nah kita malah nge-overthinking yang itu juga, kayak mau buat tugas sekarang itu overthinking duluan, nanti takutnya salah gitu caranya yang ini. Jadi karena kita terus overthinking, tugas kita tuh jadi numpuk karena gak kita kerjain pasti kan, karena udah overthinking gitu. Terus ada juga dampaknya tuh kita takut buat nyoba hal baru. Contohnya kayak aku dari kemarin sih sebenarnya tuh aku ada niatan buat ikut nari gitu, sanggar tari kan, tapi aku malah overthinkingnya tuh malah mikir kayak aduh nanti di sana aku dikucilin gitu karena aku nggak bisa nari kan. Karena sama aku insecure juga sih di sana, takutnya ngelihat ada mungkin anak kecil yang lebih kecil dari aku tapi dia udah pintar gitu narinya, malah kayak udah jago gitu. Overthinkingnya tuh malah ke sana, jadi kayak yang belum terjadi udah aku pikirin duluan. Sama ada juga sih contohnya kemarin aku ada niatan buat gini kan, renang gitu, tapi karena lagi-lagi overthinking duluan, jadi aku nggak berani buat nyobain itu. Akibatnya tuh kayak yang stuck di sana-sana aja gitu. Nah, tau nggak sih kalau overthinking ini juga dampaknya bisa ke kesehatan, karena ciri-ciri yang tadi, yang cemas sampai nggak bisa tidur itu sih. Kayak aku ngalamin soalnya. Aku overthinking
sampai nggak bisa tidur gitu, karena aku udah nyoba buat tidur nih, udah berusaha banget buat tidur, tapi gara-gara overthinking ini aku malah nggak bisa tidur, kayak udah harap kesini lagi, tetap nggak bisa tidur gitu, mikirin hal-hal yang belum terjadi gitu. Itu sih ngeganggu banget buat kesehatan tuh. Jadi tuh aku bergadang kan karena nggak bisa tidur itu. Nah besoknya bangun-bangun lemas, pusing. Kalau keterusan kayak gitu kita bisa stres kan, bisa juga sampai kita tuh antisosial gitu, karena ya itu overthinking duluan buat ngelakuin apapun itu. Nah biasanya yang nyebabin overthinking ini tuh karena kurangnya rasa percaya diri dari diri kita sih. Kayak misal kita overthinking kan, overthinking masa depan. Kenapa kita bisa nge-overthinking itu? Karena kita takut kan. Tapi kalau aja kita percaya diri dengan diri kita kenal, kita tahu kekurangan dan kelebihan diri kita, mungkin kita bisa ngebuat rencana yang setidaknya tuh bisa ngurangin rasa takut yang nyebabin overthinking itu gitu. Nah selain dari itu juga nggak percaya diri ini bisa nyebabin kita terlalu gampang buat terpengaruh sama omongan orang gitu. Jadi ya gitu. Nah solusi buat ngadepin overthinking itu kayak gimana sih? Kalau dari aku ya, aku biasanya yang pertama tuh aku nyoba buat ngalihin overthinking ini ke hal yang aku suka gitu. Kayak hobi aku tuh nonton anime, sama baca novel juga sih. Biasanya tuh kalau udah ada tanda-tanda overthinking, aku nyoba buat searching deh anime-anime terbaru yang seru gitu. Kayak oh ini kayaknya seru nih, apalagi genre anime itu action kan, itu pasti seru dong. Nah itu bisa buat ngalihin rasa overthinking aku. Ada juga curhat gitu. Biasanya kalau gitu tuh solusinya tuh kita bisa curhat sama orang ternyaman pastinya ya. Dari kita tuh curhatnya jadi kayak ya nyaman lah gitu. Jadi ngerasa lega juga biasanya. Biasanya aku tuh curhat ke mamaku, ke temen, ke bestie lah gitu. Dan yang terakhir, solusi yang sering aku lakuin tuh aku jangan kayak ya aku nggak terlalu gini gitu kayak kepikiran sama masalahnya itu, tapi aku juga mikirin solusi dari hal yang nyebabin aku overthinking itu. Kayak contohnya aku overthinking karena ada mata pelajaran besok yang nggak aku senengin atau gimana gitu ya, nggak aku nyamanin lah. Aku mikirin juga gitu, kenapa ya aku bisa nggak seneng sama mata pelajaran itu. Nah pas aku udah nemuin, ya karena aku nggak bisa aktif di pelajaran itu karena aku kurang gitu di pelajaran itu. Jadi aku harus mikirin solusinya juga, kayak aku tuh harus belajar kan pastinya. Nah di sana sih aku mulai belajar, aku mikirin itu karena kalau aku belajar pasti dong besok tuh bisa gitu aku jawab pertanyaannya, aktif di pembelajarannya, dan itu tuh bisa ngurangin rasa overthinking aku sih. Sama yang terakhir ya, yang paling penting gitu, kita harus percaya diri. Nah sekian video dari Dina. Sebelumnya terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oh iya, yang belum subscribe dong biar bisa ketemu sama Dina lagi. Jangan overthinking ya. Bye bye.